Halo Sobat MSG, lama nih gak ketemu. Bosan kan kalian sama narator magang? Tolong segera dicaci maki tuh ya, kalau ada alur cerita film yang gak nyambung. Buat kalian yang baru nonton channel ini, saya ucapkan selamat datang dan silakan ambil-ambil minum sendiri. Jangan sungkan-sungkan. Bersama saya, Saulin, bakalan ngajak kalian untuk senam pelan-pelan. Karena kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Wanda Avenger sebelum jadi pahlawan. Oke, film kali ini berjudul In Secret, yang dibintangi oleh Elizabeth Olsen dan dirilis tahun 2013 dengan genre erotik. Ya, biar nggak lama-lama ngebacotnya, langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya seorang pria bersama dengan anak perempuannya yang sedang menuju ke rumah seorang wanita. Wanita ini diketahui sebagai bibik dari anak tersebut. Anak ini bernama Teres dan bibinya bernama Madame Raquin. Si Teres dititipkan oleh ayahnya pada Madame Raquin karena ibunya sudah meninggal. Dan ayah Teres yang tidak memiliki keluarga lain tidak memiliki pilihan. Dikarenakan ayah Teres ini bekerja sebagai seorang pelaut dan harus bersiap kembali untuk bekerja melaut. Sebelum ayah Teres pergi, dia sempat berkata bahwa ayah akan segera kembali, bahkan sebelum kamu merindukan ayah. Lalu ayah Teres pergi. Madame Raquin ini juga memiliki seorang anak laki-laki sematawayang kesayangan yang sakit-sakitan. Dia bernama Camille. Si Camille ini selain batuk-batuk terus, dia juga tidak suka dengan suara yang bising. Meskipun hanya sekedar suara pijakan kaki pada anak tangga yang ada di rumahnya. Setiap malam, si Teres ini, dia tidur bersama si Camille. Sesekali Teres mengambilkan obat si Camille dan lalu menyuapinya. Obat ini semacam sirup ABC kental manis, begitu pokoknya. Dan setelah itu Teres tidur di sebelah Camille sambil menutupi seluruh bagian tubuhnya dengan selimut karena terganggu oleh suara batuk-batuk si Camille. Adegan lalu berganti beberapa tahun kemudian. Terlihat Teres terbangun di pagi hari dan saat membuka selimutnya dia sudah tampak dewasa dan menggemaskan sekali. Nyam. Namun dia masih terlihat sekamar dengan si Camille yang tetap dengan sakit batuk-batuknya. Dan diketahui juga memang Teres lah yang setiap malam menjaga Camille pada saat itu. Adegan kemudian berpindah lagi saat Teres sedang berjalan melewati pinggiran sungai. Di sini diperlihatkan si Teres ini, dia mengintip seorang pria kekar yang sedang memotongi rumput di seberang sungai tersebut. Sambil tenggorokan bersama dengan gundukan tanah, Teres lalu menggesek-gesekkan pahanya sambil berhalusinasi sedang menanam biji-bijian. Setelah itu dia pulang dan bertemu Camille di depan rumah. Kemudian Teres meminta si Camille untuk menciumnya. Tapi karena si Camille ini tipe pria yang polos, dia hanya mencium pipinya si Teres seperti sedang mencium adiknya sendiri. Di saat yang sama, Madame Raquin berjalan keluar membawakan surat untuk Teres yang mengabarkan bahwa ternyata ayah Teres sudah meninggal dalam kecelakaan pada saat berlayar. Lalu Teres shock. Dan pada saat itu, spontan dia bertanya, apa yang akan terjadi padaku selanjutnya? Madame Raquin kemudian berkata, mungkin masih ada dana pensiunan ayahmu yang akan bisa dipergunakan untuk mencari solusi dalam kondisi saat ini. Selang beberapa hari kemudian, Teres yang terlihat sedang mengambil air di sumur pompa depan rumah dikabari oleh Camille dan Madame Raquin bahwasanya mereka berniat pindah ke kota Paris. Di sana Camille bisa mendapatkan pekerjaan dari kenalan ibunya yang seorang inspektur di sebuah kepolisian di kota Paris. Namun sebelum itu, mereka harus bersiap ke acara pernikahan terlebih dahulu, yang ternyata adalah acara pernikahannya Teres dan Camille. Madame Raquin menikahkan mereka karena dianggap Teres yang selama ini selalu bisa menjaga Camille. Meskipun Teres sebenarnya tidak menghendaki hal itu, namun dia tidak bisa menolak keinginan Madame Raquin yang telah membesarkan dirinya dari kecil. Adegan lalu berpindah di kota Paris. Diperlihatkan mereka sudah membeli rumah baru yang nantinya juga akan dijadikan toko busana oleh Madame Raquin. Dan mereka lalu merapikan dan menata segala keperluannya. Lalu hari berikutnya, saat Camille terlihat sudah pulang dari bekerja, kemudian sambil berbincang dengan Teres tentang pekerjaannya, sambil dia dengan sibuk menata selimutnya. Dan Teres perlahan mencopoti bajunya lalu sedikit menggoda Camille. Namun Camille sebagai suami yang tidak peka, dia lalu memulai untuk tidur.
dan membiarkan si Teres yang sedang ingin dicangkul dicuekin. Hari selanjutnya, terlihat Madam Raquin yang sedang bermain domino di rumahnya dengan rekan-rekan sebayanya. Dan sambil menunggu Camille pulang, dia berkata kepada teman-temannya bahwasanya Camille tak pernah pulang selarut ini. Lalu tiba-tiba terdengar suara Camille yang memanggil dirinya dari bawah. Dan terlihat dia mengajak seorang teman. Diketahui dia adalah teman sekampung mereka yang dulu sering bertemu di gereja pada waktu Camille masih sangat kecil. Pria ini bernama Lauren. Kemudian Lauren langsung dibawa ikut ke ruang tamu lantai 2 oleh Madam Raquin. Di sana dia diperkenalkan juga oleh rekan-rekan Madam Raquin yang setiap Kamis memang suka nongkrong di sana sambil bermain domino. Saat mereka mulai bermain domino sambil bercerita tentang masa muda Lauren yang adalah seorang seniman lukis. Namun sudah lama dia meninggalkannya karena beberapa hal dan lalu memilih bekerja sebagai staf di kepolisian. Di sela-sela mengobrol, Lauren melihat Teres yang duduk di sudut ruang dengan tatapan kedoyanan hingga membuat Teres yang awalnya juga melihati Lauren kaget karena tatapan dadakan itu, hingga membuat Teres sesak nafas dan membuka jendela yang ada di sebelahnya. Di keesokan harinya, si Camille dilukis oleh Lauren yang ditemani juga oleh Teres yang duduk agak berjauhan dari area Camille berpose. Sambil melukis, Lauren bercerita tentang masa lalunya saat dia melukis seorang model wanita dengan rambut marun indah dan tanpa busana. Sempat dia mendekati model tersebut untuk menggeser pahanya sedikit dengan tujuan mencari pose lain. Namun saat mereka saling bertatap-tatapan, si model dan Lauren terjebak perasaan yang canggung yang seakan-akan mengisyaratkan dia untuk menanam benih keadilan bersama sang model. Hal ini membuat Teres sedikit terangsang saat mendengar cerita si Lauren. Kemudian besoknya, setelah lukisan selesai, Camille yang sedang mengagumi lukisannya bersama ibunya Madam Raquin bergegas berpamitan untuk membeli anggur mahal demi merayakan lukisannya sendiri. Di saat yang sama, Madam Raquin turun ke lantai 1 karena mendengar ada pelanggan yang datang. Saat mulai sepi, Lauren bertanya kepada Teres yang sedang memandangi lukisan itu. Dia berkata, "Kau suka?" Teres menjawab, "Kau bilang sudah tidak melukis lagi." Dan Lauren lalu membalas lagi dengan berkata, "Buka kancing bajumu." Namun Teres menjawab lagi, "Waktu kita tidak akan cukup." Tapi setelah kalimat itu selesai diucapkan, kemudian Lauren menghampiri Teres dan mulai melakukan aktivitas pemupukan lahan hangat. Di keesokan harinya, Teres yang terlihat segar ceria ditanyai Madam Raquin, "Ada apa denganmu pagi ini? Kau terlihat sangat bersemangat." Teres menjawab, "Aku tidur nyenyak semalam." Kemudian adegan berganti saat Teres yang ternyata sudah di lantai atas bersama Lauren. Terlihat Lauren sedang menghangatkan jarinya di lahan sempit Teres. Dan setelah puas berhangat-hangatan, Lauren lalu kabur melalui pintu belakang. Esok harinya lagi, saat istirahat kerja, Lauren yang buru-buru ingin melaksanakan kewajibannya sebagai seorang penikung malah berpapasan dengan Camille di jalan, di luar gedung kantor. Saat itu, Camille ingin mengajak Lauren menongkrong, namun Lauren beralasan ada pekerja lain dari kantor yang perlu diselesaikan segera, dan Lauren langsung bergegas. Sesampainya di lokasi cocok tanam, si Teres tiba-tiba mengajak Lauren untuk beraksi di ranjang pernikahannya bersama Camille. Meskipun awalnya Lauren sedikit ragu, namun karena celana Lauren yang sudah merasa mulai menyempit, akhirnya terlaksanalah acara penanaman benih tahap ketiga. Adegan lalu berpindah lagi di hari selanjutnya, penanaman benih tahap keempat. Mereka sudah mulai mencoba gaya-gaya menanam benih dengan cara berdiri dan menempel ke dinding. Namun, menanam benih dengan gaya berdiri ini sedikit beresiko, karena saat batang Lauren sudah waktunya mengeluarkan cairan, dia sepertinya telat untuk mencopotnya dari lahan hangat Teres. Namun Lauren menyangkalnya, dan Teres juga mempercayai hal tersebut. Esok harinya, terlihat Camille yang mengajak Lauren jalan-jalan. Dia curhat kepada Lauren tentang hubungannya dengan Teres, bahwa dia merasa tidak bisa membahagiakan Teres. Dan Lauren menasihati dengan berkata, "Cintai saja si Teres, dan tunggu sampai dia membalas." Di malam harinya, terlihat Camille mengajak Teres menanam benih. Namun raut wajah Teres terlihat begitu datar ketika ditunggangi oleh Camille.
Dan setelah Kamil selesai, dia langsung tidur begitu saja. Esok harinya, terlihat Teres yang sedang curhat dengan Lauren tentang perasaannya. Layaknya kekasih, dia berkata, untuk bisa hidup bersama Lauren dan membayangkan mereka bisa menanam benih dengan leluasa bebas bersama. Dan supaya bisa bangun tidur sambil cipok-cipokan. Namun, di saat yang bersamaan, Madam Raquin yang datang untuk mengantarkan teh kepada Teres. Karena Teres sebelumnya beralasan sakit kepala dan lalu pergi ke kamar atas. Karena tidak ada waktu untuk kabur, Lauren pun lalu disembunyikan oleh Teres di dalam roknya. Tapi mendadak Madam Raquin malah menawari Teres untuk memijati lehernya. Sembari leher Teres dipijati oleh Madam Raquin, Lauren malah bermain lidah di dalam rok Teres. Adegan kemudian berganti di malam harinya. Sambil bersiap tidur, terlihat Kamil yang sedang memberitahu Teres bahwa dia segera ingin pindah kembali ke kampung halamannya yang dulu. Teres lalu mencari alasan-alasan berusaha untuk mencegahnya. Namun Kamil sudah memutuskan untuk pindah. Karena dia merasa sudah tidak nyaman hidup di kota Paris. Selanjutnya, setelah Kamil tertidur, Teres lalu diam-diam berlari ke rumah Lauren untuk membicarakan tentang keputusan Kamil yang mengajak Teres kembali ke kampung. Namun Lauren mempunyai ide untuk membuat Kamil bisa pergi jauh dan tak kembali lagi. Dan Teres berkata, itu ide yang berbahaya. Lalu Lauren kemudian menjelaskan bahwasanya ide itu sangat tidak berbahaya, asal dilakukan seperti sebuah kecelakaan. Karena setiap saat siapa saja bisa mendapati dirinya kecelakaan. Paginya, terlihat Kamil, Teres, dan Lauren sedang berjalan-jalan di sebuah tempat wisata. Diketahui tempat wisata tersebut juga memiliki danau dan disediakan perahu untuk disewa. Saat di sana, justru Kamil yang tiba-tiba mengajak mereka untuk menyewa perahu supaya bisa melihat matahari terbenam. Kemudian saat sudah akan menaiki perahu, Teres merasa sangat ragu untuk ikut naik. Tapi kemudian Lauren bilang, I love you, sambil memegangi tangan Teres dan akhirnya Teres ikut naik perahu. Selang beberapa saat, terlihat Teres yang menangis-nangis di tepi danau. Dan Lauren yang terlihat memanggil-manggil Kamil sambil menangis-nangis juga, hingga membuat semua orang di sekitar datang mendekati. Saat jalan pulang, di dalam kereta Lauren bercerita kepada rekan-rekan polisinya tentang Kamil yang menari-nari di atas perahu meskipun sudah diperingati untuk jangan menari-nari. Dan rekan-rekannya itu hanya ikut bersedih. Kemudian saat sampai rumah, Madam Raquin terdengar menangis kencang-kencangnya setelah dikabari bahwa Kamil tenggelam dan hilang di danau. Kemudian cerita berpindah di prosesi pemakaman Kamil. Setelah acara pemakaman usai, terlihat Lauren membisiki Teres dan berkata, aku akan melakukannya lagi jika aku harus. Aku mencintaimu. Dan kemudian di malam harinya, terlihat Lauren yang sudah siap menggebrak Teres tanpa gangguan. Adegan di sini terlihat sangat sekali. Kalau kalian nonton langsung ini filmnya, tak kasih suaranya sedikit-sedikit aja ya, teman-teman. Beberapa bulan berlalu, Madam Raquin yang awalnya masih tak terima tentang kematian anaknya, kini mulai membaik dan mulai memikirkan masa depan Teres. Atas saran teman-teman Madam Raquin, Teres lebih baik dinikahkan saja dengan Lauren, yang selama ini juga sudah sangat dekat dengan mereka, daripada harus menikahkan dengan orang asing. Dan Madam Raquin setuju dengan hal itu. Kemudian menikahkan mereka berdua. Misi berhasil. Setelah akhirnya menikah, malam pertama tidak seperti harapan yang sebelumnya. Teres malah meminta Lauren untuk mempraktekkan pembunuhannya terhadap Kamil, karena pada saat kejadian Teres hanya memejamkan mata. Besoknya saat jam makan siang, Madam Raquin dan Teres mengajak Lauren untuk bersantai di taman sambil menikmati suasana di sana. Teres terlihat sedang memangku kepala Lauren sambil lesehan di atas rumput, dan Madam Raquin duduk di kursi taman. Saat sebelum Lauren akan kembali lagi ke kantor, Madam Raquin mendadak bercerita tentang masa kecilnya. Namun beberapa saat di tengah-tengah bercerita, Madam Raquin tiba-tiba membeku, lemas, dan tersungkur. Ternyata setelah diperiksa oleh dokter, Madam Raquin mengalami gejala stroke yang mengakibatkan tubuhnya kaku dan lumpuh akibat terlalu berpikir berlebihan. Cerita berganti di saat mereka sedang makan malam. Terlihat juga Madam Raquin yang duduk di samping mereka. Namun malah Lauren mengejek secara lantang tentang masakan Teres yang kurang enak. Dan berkata, andai saja aku Kamil.
Lalu Teres membalas dengan berkata, "Kadang aku benar-benar merasa tidak mengenalmu sama sekali." Kemudian Teres lalu memandikan Madam Raquin di bathtub yang berisi air. Saat sedang menggosok tubuh Madam Raquin, Lauren tiba-tiba memanggil Teres sambil berteriak. Dan karena Teres tidak merasa ingin menjawab panggilannya, akhirnya Lauren menghampiri Teres di kamar mandi. Kemudian malah Teres menyindir Lauren tentang kejadian saat Camille tenggelam, hingga membuat Lauren menyeret Teres dan meninggalkan Madam Raquin yang berada di dalam bathtub penuh air tersebut. Mereka bercekcok sebentar, dan Madam Raquin akhirnya mengetahui hal yang sebenarnya terjadi tentang kematian Camille. Saat hampir tenggelam, Teres tiba-tiba sadar telah meninggalkan Madam Raquin di dalam bathtub yang penuh air, kemudian menghampirinya lalu menariknya dari sana. Kemudian saat hari libur, rekan-rekan Madam Raquin tetap datang ke sana untuk bermain domino bersama. Dan terlihat Madam Raquin sedang ingin memberikan clue melalui cara menulis sesuatu di kertas. Dia menulis, "Teres dan Lauren." Tidak sampai semua tulisan selesai, malah semua orang di sana beranggapan bahwa Teres dan Lauren sangat mencintainya. Lalu besoknya saat di toko, Teres memberikan tanda lunas pada pesanan salah satu pelanggan. Dan Madam Raquin kemudian memikirkan sebuah ide setelah melihat tinta yang ada di atas meja, tapi malah menyinggolnya hingga tumpah ke lantai. Di saat itu juga, Teres mengungkapkan kekesalannya kepada Madam Raquin telah memaksanya untuk menikahi Camille. Lalu Teres kemudian pergi ke sebuah bar untuk bermabuk-mabuk ria. Di saat yang sama, Madam Raquin bersusah payah menggunakan tongkatnya yang ditempelkan pada tumpahan tinta di lantai untuk membuat tulisan Teres dan Lauren adalah pembunuh. Kemudian di pagi harinya, saat Teres pulang, dia lalu menggendong Madam Raquin ke atas dan tidak menyadari tentang tulisan yang telah dibuat oleh Madam Raquin. Beberapa saat kemudian, Susan mampir ke sana, lalu masuk ke toko dan memanggil-manggil Madam Raquin, namun tidak ada yang menjawab. Namun dia dikagetkan oleh kucing yang meloncat di belakangnya, hingga membuat Susan kaget dan akhirnya melihat tulisan yang di lantai itu, hingga membuat dirinya langsung lari mencari bantuan. Setelah Teres turun untuk melihat seorang yang sempat masuk ke toko, dia akhirnya juga melihat tulisan yang dibuat oleh Madam Raquin itu, hingga membuatnya bingung dan lalu meminta maaf kepada Madam Raquin tentang hal-hal yang sudah terjadi, tetapi malah dilarang oleh Lauren. Dan dia berkata, semuanya sudah terjadi dan kita harus mengakhiri ini sekarang juga. Kemudian mereka berinisiatif untuk jalan-jalan ke pinggiran sungai bertiga. Sesampainya di sana, Teres dan Lauren lalu duduk bersantai di atas kain. Layaknya orang yang piknik, mereka juga membawa perbekalan. Saat itu juga mereka akhirnya saling mengungkapkan perasaan mereka masing-masing. Lalu kemudian Teres menawari Lauren untuk diajak minum wine. Sebelum Lauren menuangkan wine tersebut, dia malah memasukkan racun ke dalamnya. Dan Teres juga ternyata sudah menyiapkan belati tajam yang diselipkan ke dalam wadah bekal mereka itu. Lauren yang melihat Teres sedang memegang belati, dia berkata, "Lakukanlah." Tapi Teres yang juga melihat Lauren sedang memasukkan sesuatu ke dalam botol wine, dia berkata, "Kau dulu." Kemudian Lauren menuangkan semua racun ke dalam botol tersebut dan meneguknya beberapa kali. Lalu dilanjutkan oleh Teres yang sebelum meminum wine tersebut, dia melihat ke arah wajah Madam Raquin terlebih dahulu. Lalu kemudian meminumnya. Dan mereka berdua akhirnya mati, sambil berciuman dan berpelukan di pinggiran sungai. Wow. Ending yang hahaha. Kesimpulan dari film ini, saya pribadi nggak menduga sangka ya bakalan seperti ini endingnya. Meliuk-liukan perasaan banget ya. Dan ini seperti pepatah teman saya saat di perjalanan ke barat waktu itu. Dia sering berkata, "Beginilah cinta, deritanya tiada akhir." Nah, itu.